saya tahu nih Pak Budi pernah dapat rekor muri nih. Boleh Ya. spill dikit Pak, itu di mana dan untuk apa sih Ya, Pak? jadi waktu itu saya diminta oleh salah satu pejabat Kemenpora untuk membuat event sepeda dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Jadi sekitar ada 120 kota dengan 9 provinsi yang kami lewati dari Sumatera sampai Magelang. Jaraknya sekitar 5.200 kilo. Dan saya sendiri bersepeda sekitar 3.500 kilo. 3.500. Oke, Gitu. itu 3.500 itu yang mendapatkan rekor muri akhirnya? Ya, enggak, kita grup. Oh, grup kita ini grup touring kita ini dapat rekor muri. Dapat rekor muri Iya. untuk 5.000 tadi? Iya, untuk 5.000 kilometer. 5.000 kilometer. Iya. Itu berapa hari Pak? Mitos nggak sih Pak kalau bersepeda itu jadi bikin impoten, bener nggak? Ada yang tahu nggak nih audiens gitu nih, bikin impoten atau jadi mandul, bener nggak sih Pak? Karena tiap hari kan kita bukan tiap hari, tiap hari sadelan gitu. Gimana sih Pak Budi? Kalau bersepeda itu jadi mandul, mungkin nggak banyak orang mau bersepeda kan? Oh gitu. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini saya kedatangan rekan saya, teman saya gitu ya. Beliau adalah founder dari Gravel and Ultra Cycling. Apa ini ya? Gitu. Kita sambut aja Pak Budi Yakin. Pak Budi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesini naik sepeda atau enggak nih? Enggak. Oh enggak. Istirahat ya. Istirahat. Ya masih, walaupun puasa saya sedikit-sedikit masih naik sepeda. Masih naik sepeda? Masih. Siang atau malam Pak? Pagi kadang ke kantor. Oh pagi, aduh kebayang saya nih. Ya. Pagi ke kantor gitu ya. Kadang. Kantornya daerah? Di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading, rumah Ya. Di Bekasi. Jadi sekitar 23 kilo. 23 kilo. Yo. Pagi itu ya. Pas Pagi, bulan puasa, aduh kebayang. Tapi saya pengen tanya komunitasnya dulu Pak. Ya. Gravel dan ultra cycling apa ya? Ya. Apa? Boleh jelaskan apa? Ya, di dunia ini awalnya yang dikenal sekarang ya ada permainan sepeda MTB gunung ya. MTB ya. Ya ada BMX juga, ada friksi. Tapi yang mainstream itu ada MTB, ada road bike. Road bike ya. Nah, yang tipis itu ya sepedanya. Yang main di jalanan. Nah, gravel ini di tengah-tengah dari kedua ini. Oh gitu. Ya. Jadi bentuknya mirip-mirip road bike, sepeda balap yang melengkung di jalanan itu, tapi bisa dipakai buat off-road. Off-road berarti bannya lebih besar gitu? Sedikit lebih besar. Oh sedikit lebih besar. Lebih besar. Oh gitu. Jadi kalau sepeda road bike yang murni, performance istilahnya, itu lebar bannya cuma 23 sampai 28 mili. Nah, kita mainnya di atas 32 mili. 32 mili ke atas. Gravel itu kan berarti jalanannya tidak rata ya Pak ya? Iya. Atau bebatuan atau kayak ya. gitu ya? Tanah, bebatuan, campuran gitu. lah, all terrain gitu. Oh berarti lebih tebal bannya. Iya. Sama dengan road bike beda? Ya itu lebih tebal lagi. Lebih tebal juga ya? Walaupun tren sekarang ini road bike yang kelas adventure itu udah mendekati road bike. Mendekati gravel. Oh, mendekati gravel gitu ya. Oke, tadi ada gabungan nih, ada gravel dan ultra. Ini kan dua hal yang berbeda kalau menurut pandangan awam nih, Pak. Gravel itu kan mainnya di di kontur yang ini ya, yang berbatuan dan sebagainya. Itu kan biasanya jarak pendek ya. Sementara ultra itu kan seperti maraton ya, jarak panjang. Itu kan berarti tipe sepedanya. Nah, kenapa digabung komunitasnya, Pak? Nah, ternyata permainan gravel ini arahnya memang ultra cycling. Kalau kita di Amerika itu ada event yang besar namanya Unbound Gravel. Itu selain ada kelas 200 mil, ada 300 mil, ada juga yang sekitar 1.500 km juga. Sampai 1.500 km ada juga. Wah, jauh banget gitu. Dan graveling gitu ya, gravel gitu. 1.500. Iya. Wah, itu. Jadi saya belum kebayang nih. Saya biasa main MTB tapi di jalan raya. MTB di jalan raya. Nah, itu kan salah. Itu dua kata lucu loh. Iya. MTB di jalan raya. Pak, di komunitasnya itu ada berapa member, Pak, saat ini? Kami punya beberapa platform, ya kan. Awalnya saya membuat di Facebook. Facebook. Nah, ini kita udah punya member sekitar 25.000. 25.000. Ya. Dan yang Facebook yang kedua itu khusus untuk jual beli, mungkin ada sekitar 8.000. Dan kita juga punya WA group. Teman-teman itu membernya mungkin ada 3.000-an. Ada sekitar 22 kota yang kita punya WA group.
Itu member sosial media atau memang aktif juga? Ya aktif di masing-masing mereka. daerah gitu ya? Masing-masing gitu. ada koordinatornya lah. Koordinatornya. Karena kita bukan satu komunitas yang sudah rigid berbentuk organisasi gitu kan. Karena saya pandang permainan atau komunitas sepeda itu cair. Ya udahlah, kita kalau suka ya bergabung gitu ya. Lakukan aktivitas dengan bendera ini silahkan gitu. Seperti di Surabaya itu mereka aktif sekali gitu kan. Dan biasanya kita main juga se-region bukan hanya kota. Jadi kayak Surabaya itu namanya Gerbang Kertasusila gitu kan. Karena permainan kita kan pemain kita kan belum banyak juga. Tapi mereka aktif punya podcast juga, bikin acara bulanan. Bahkan ada yang udah punya pengajian dan sebagainya gitu kan. Jadi aktivitas mereka juga masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat teman-teman di daerah itu gitu. Paling jauh berapa sih Pak? Di komunitas Bapak lah, di komunitas gravel dan ultra cycling ini ya, yang pernah ditempuh. Kalau tadi kan ada yang sampai 1.500 kilo ya, tapi di gravel dan ultra cycling sendiri ada yang pernah berapa kilo? Teman-teman itu selain event-event yang kita internal kita bikin gitu kan, mereka ikut dengan acara-acara orang juga, event-event yang berkembang di Indonesia itu udah sampai 1.500 itu. Udah sampai 1.500, so berarti bahkan pernah lebih. Sejauh itu ya, bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Ada yang bikin event 4.500 gitu kan. Jadi dari Sabang sampai Labuan Bajo ada. Sepeda ya, kebayang saya. Saya lihat anak Vespa oke lah, ada mesinnya kan, meskipun mampir di mana, ini sepeda gitu ya, berarti luar biasa sekali. Saya tahu nih Pak Budi pernah dapat rekor muri nih. Boleh spill dikit Pak, itu di mana dan untuk apa sih Pak? Jadi waktu itu saya diminta oleh salah satu pejabat Kemenpora untuk membuat event sepeda dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Kemudian saya bikin proposal bahwa menarik nih kalau dibikin sepeda jarak jauh antara Sabang sampai Magelang gitu kan. Karena waktu itu Ornasnya dipusatkan di Magelang. Makanya saya bikin satu plan menyesuaikan dengan jadwal Pak Menteri di kota-kota tertentu itu. Oh gitu. Iya, jadi sekitar ada 120 kota dengan 9 provinsi yang kami lewati dari Sumatera sampai Magelang. Jaraknya sekitar 5.200 kilo. Dan saya sendiri bersepeda sekitar 3.500 kilo. 3.500. Oke, itu 3.500 itu yang mendapatkan rekor muri akhirnya? Ya, enggak. Kita grup. Oh, grup kita ini grup touring kita ini dapat rekor muri. Dapat rekor muri untuk 5.000 tadi? Iya, untuk 5.000 kilometer. 5.000 kilometer. Iya. Itu berapa hari Pak? Itu total goesnya 62 hari goes. 62 hari. Tapi total waktunya itu sekitar 3,5 bulan. Karena ada break Ramadan, ada break kita menyesuaikan jadwal Pak Menteri tadi dan sebagainya. Itu total 3,5 bulan. Oh jadi break ya, aktivitas biasa lagi, nanti waktu lagi kapan gitu ya. Jadi tidak continuous ya dalam satu waktu ya gitu ya. Jadi pada saat itu untuk etapa pertama itu dari dari Sabang itu sampai Balige. Nah, sampai kita Balige. Stop dulu. Nah, setelah itu setelah Ramadan kita lanjut lagi. Mulai dari Balige terus sampai ke Magelang. Sampai Magelang. Tapi ada juga break 1 minggu 2 minggu di Jakarta waktu itu gitu. Karena anggap aja kita terlalu cepat kalau terus sampai ke Magelang gitu. Jadi kita sesuaikan lagi jadwalnya pas. Gitu. Ya, kita pas di Magelang itu pas hari puncak perayaan Hari Olahraga Nasional seperti itu. Gitu ya. Dan ridernya waktu itu ada 8 perempuan, ada 8 laki-laki. Yang satu kelompok yang dapat rekor muri itu ya, termasuk Pak Budi salah satunya. Saya wah, luar biasa. Pak, ini kan gravel itu ya udah gravel jarak jauh lagi ya. Pasti kan performa sepedanya harus bagus ya Pak ya. Mahal nggak sih Pak? Sepeda gravel itu di pasaran yang paling murah ada yang sekitar 3 juta. 3 juta? 3 juta. Murah ya? Ya murah. Tapi di pasar ada juga yang harganya sekarang 250 juta. Hampir sama dengan sepeda road bike. Oh, jadi banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan sepeda kelas dunia sudah rata-rata sudah punya tipe gravelnya. Nah, karena sudah jadi tren di dunia gitu. Dan sejak tahun 2002 permainan gravel ini sudah masuk kalender UCI. Jadi kayak FIFA-nya bersepeda. FIFA-nya bersepeda. Oh, ada juga ya. Sudah. Gitu ya. Jadi tahun 2022
sudah ada, tahun 2023 sudah dilakukan. Ada World Cup, ada World Cup, ada World Champion-nya. Oh gitu. Tapi bukan bagian dari Olympic sport ya? Yang untuk gravel dan belum masuk, belum masuk ya. Iya, kalau sepeda lain kan udah lama ya. Road bike, track, BMX sudah masuk ke Olimpik. Kalau gravel belum, karena kita kan baru juga. Oke. Saya agak tergelitik nih, agak nggak masuk logika saya juga, bukan pesepeda soalnya. Tadi ada yang 3 juta, ada yang di atas 200 juta. 200 berapa Pak? 250 ya? Ya, pokoknya hampir sama lah 200 juta gitu, di atas 200 juta. Ini apa sih bedanya Pak? Boleh diceritakan dikit nggak nih? Saya jadi penasaran beneran, saya pengen tahu. Sama juga kayak road bike itu kan, saya punya sepeda road bike yang mungkin harganya 1 juta gitu. Ada juga sepeda yang kalau fashionnya hot couture ya, jadi udah sepedanya memang punya nilai seni tersendiri gitu. Bukan ketahanannya juga sama. Ya pasti ada harga ada rupa kan, tapi ini lebih ke estetikanya. Juga pemakaian teknologinya. Anak saya juga punya sepeda yang mahal seperti itu. Ya kembali lagi, dia mau main dengan siapa, ya kan? Oh gitu, jadi kan? Kalau paham saya. Salah satunya adalah ya kalau harga kita 3 juta masuk ke komunitas yang orang-orangnya 200 juta. Kebetulan dia eksklusif ya, bukan inklusif seperti gravel cycling ya Pak ya? Kita inklusif, bahkan kita mengajak teman-teman yang masih bersepeda MTB untuk main di kegiatan-kegiatan kita. Oh pantesan membernya banyak banget tadi ya? Jadi mereka akhirnya saya masih pakai MTB ini, akhirnya mereka rubah-rubah sepedanya supaya sesuai, karena prinsip dari gravel itu kan mereka mampu digunakan di 2 tempat atau 2 medan secara efisien gitu kan. Kalau pakai MTB banyak terlalu besar, ya dia nggak efisien. Lambat juga ya? Di jalanan. Oh, ya di kan? jalanannya. Walaupun dia akan lebih capable di all terrainnya, di medan-medan gitu. Jadi kombinasi. Kombinasi. Ya? Jadi harus dicari mana kombinasi yang tepat penggunaan lebar ban misalnya. Lebar bannya gitu ya. Terutama. Ada yang tidak bisa dilewati nggak sih Pak oleh gravel ini? Maksudnya kontur tanah seperti apa atau medan seperti apa? Kembali lagi tadi lebar ban ya kan, terus geometri sepeda, terus skill ya kan. Dulu saya bersepeda cross country itu dengan MTB. Sekarang medan-medan itu saya bisa lalui dengan sepeda gravel. Oh gitu. Seperti itu. Ya karena saya basisnya main MTB, jadi saya punya skill untuk melalui medan-medan seperti itu. Nah biasanya teman-teman yang road bike itu masih agak ragu untuk melewati itu dengan sepeda gravel. Tapi mereka akhirnya menyesuaikan, apalagi yang sekarang trennya anak-anak muda. Kalau dilihat di grafis demografi pengguna gravel itu memang antara umur 25 sampai 34 itu yang paling besar. Oh, yang paling banyak di sana justru ya? Yang masih ini ya? Iya. Tenaganya kuat ya gitu ya. Masih kuat. Masih kuat. Oke, Pak, kalau kita bicara mengenai komunitas nih, ini gravel dan ultra cycling ini udah berapa lama berdirinya? Saya bikin grup itu mulai tahun 2018. 2018. Sebenarnya belum lama-lama banget ya? Iya, belum lama-lama banget. Dan itu belum jadi tren. Jadi tren. Setelah kita luncurkan tahun 2019 dan FB kita itu jadi rujukan teman-teman. Nah, skala itu boom. Ya, termasuk karena pengaruh di dunia juga begitu. Sama ada juga permainan ya, event-event besar seperti Unbound Gravel di Amerika itu yang menjadi pemicu populernya bersepeda gravel di seluruh dunia. Dan itu yang di daerah juga terafiliasi dengan yang ini. Iya, kebanyakan begitu. Karena kan jadi ini ya perlu. Karena yang tidak, misalkan teman-teman yang road bike ya, yang pengen graveling gitu ya, atau main gravel gitu kan harus tanya-tanya juga ya. Betul. Dengan gabung komunitas ini, medan ini cukup nggak gitu ya itunya. Luar biasa, ada event-event khusus nggak sih Pak? Ada banyak. Banyak ya? Iya. Oh oke, jadi hampir tiap bulan kita bikin event. Hampir tiap bulan ada event. Ada kewajiban nggak dari anggota? Nggak, misalkan ada. Saya nggak tahu ya, mungkin gini, bukan kewajiban dalam konteks bayar ya Pak, tapi lebih kepada gini, sebulan minimal berapa kali kita berapa kilometer dan sebagainya, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Oh, jadi nggak ada. Cair aja teman-teman itu ya, namanya hobi, namanya komunitas itu cair dan gitu. banyak. Misalnya di Jakarta ini event organizer sekarang banyak. Dulu kita yang mengawali. Sekarang di Tangerang ada toko-toko sepeda yang kemudian dia membangun komunitas gravel sendiri gitu. Ramai juga pengikutnya gitu. Dan ada juga penyelenggara ultra cycling seperti Audax itu. Mereka sekarang udah banyak
punya kombinasi event yang all terrain yang sebenarnya gravel gitu. Dan mereka teman-teman dengan gembira ikut. Itu salah satu yang menjadi minat mereka juga. Ya. Pak, kalau bicara mengenai cari sepedanya nih kan berarti di pasaran kita belinya apa sih? Sepeda untuk gravel atau ada spesifik khusus? Kan MTB ada, kalau Fiksi ada gitu kan. Yeah. Nah, itu kan udah jelas ya kita mau apa dan ada mereka tahu, toko-toko tahu nggak sih? Sekarang toko-toko besar udah tahu. Toko besar udah tahu. Misalnya yang saya sebut merek nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Seperti toko Rodaling itu sekarang sudah varian gravelnya banyak. Oh, jadi kalau datang kita mau sepeda gravel udah tahu ya. Oh gitu. Iya. United juga sudah ada. Tadi yang Genio itu yang harga 3 jutaan ada gitu kan. Oh gitu. Jadi sudah tumbuh ya. Sudah tumbuh. Gitu ya. Di industrinya pun juga berkembang. Makanya tadi saya bilang di tingkat dunia pun hampir semua merek-merek besar punya tipe-tipe gravel gitu. Bahkan yang road bike pun sudah menyesuaikan. Kalau dulu mereka paling sepeda adventure itu hanya bisa untuk roda dengan ketebalan 32 atau 33 mili. Tapi sekarang sudah sampai 38 mili. Artinya mereka sudah bisa digunakan untuk bersepeda gravel. Saya sendiri menggunakan sepeda gravel paling dengan tebal ban itu 38 mili. Ya, atau ada juga yang 40 mili. Tapi rata-rata 38 mili ke bawah. Gitu. Kadang untuk jarak jauh yang gravelnya nggak banyak, tapi saya cukup menggunakan 32 mili. Itu pun sudah bisa untuk digunakan di medan-medan yang sebenarnya cukup sulit untuk sepeda dengan 32 mili. Oh gitu ya. Ya, tapi seperti rute-rute Makadam itu saya bisa menggunakan 32 mili. Tapi memang nggak dianjurkan. Ini tergantung juga skill kita bagaimana. Jadi tergantung pengalaman dan skill kita juga Pak ya. Pak, kalau bicara tadi ada rute-rute ya. Rute mana sih yang saya nggak tahu ya? Mungkin apakah di Pak Budi itu paling berkesan karena paling sulit atau apa? Ada yang paling berkesan di mana Pak? Yang pernah Jabodetabek aja ya. Jabodetabek boleh ya. Jabodetabek ini daerah-daerah seperti Jonggol, Cariu, Puncak 2, terus Bogor yang pinggir-pinggir itu banyak sekali rute-rute gravel yang kita bisa nikmati. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh, selain pemandangannya masih alami gitu ya juga. Iya. Walaupun sekarang udah banyak jalan-jalan itu yang sudah dibeton, dicor. Oh sudah dibeton. Ini tetap dilewati ya. Tetap. Ya, tapi biasanya antar itu jalan-jalan penghubungnya masih ada yang jalan-jalan berbatu dan sebagainya. Itu banyak tempat-tempat yang indah. Udah mulai ya. Daerah Jonggol itu salah satu surga kita bermain sepeda gravel untuk di daerah sini ya. Karena memang treknya disiapkan untuk itu atau memang jalur alami aja kita lewati? Ya, jalur kampung aja. Oh, jalur kampung aja gitu. Jalur antar kampung gitu-gitu. Masih banyak yang bisa kita nikmati dengan sepeda gravel. Gitu. Kebayang nih. Sehat, tapi saya masih belum belum banyak bersepeda Pak gitu. Yang paling jauh di mana Pak? Pernah kemana lah gitu sepedaan ini? Kalau saya ceritakan saya kan pernah sejauh itu bersepeda. Oh itu jaraknya, tapi maksudnya negara mana? Bapak pernah di mana? Saya baru bersepeda di Indonesia. Di Indonesia ya. Secara tapi teman-teman banyak. Cuman jaraknya tadi udah sampai Pak Budi 3.000 berapa ya bersepeda dari pemecahan ekonomi totalnya 5.000 tadi ya. Iya. Nah saya sampaikan tadi saya belum banyak bersepeda gitu ya, apalagi kemarin kan wah ini kayaknya sepeda kuat nggak sih menahan beban. Dan itu satu. Yang kedua, mitos nggak sih Pak kalau bersepeda itu jadi bikin impoten, bener nggak? Ada yang tahu nggak nih audiens gitu nih, bikin impoten atau jadi mandul, bener nggak sih Pak? Karena tiap hari kan kita bukan tiap hari, itu bersepeda sadelan gitu. Gimana sih Pak Budi? Kalau bersepeda itu jadi mandul, mungkin nggak banyak orang mau bersepeda kan? Oh gitu. Dan nggak mungkin dia bersepeda terus anaknya juga nggak punya anak berarti ya? Iya. Oh gitu. Itu mitos berarti Pak ya? Mitos aja. Jadi bersepeda itu kan di setting. Kalau jarak jauh, kenapa saya bisa rata-rata saya sekarang 2-3 bulan sekali saya bersepeda 500-an kilo lah. Ya seperti bulan lalu Februari saya bersepeda 500 kilo keliling Banten. Ya kan? Gitu. Tapi karena bukan race, itu saya santai aja 4 hari, 4 hari setengah. Akhir tahun saya bersepeda 500 kilo, 9.300 EG. Jadi hampir tingginya kalau di total lebih dari Everest gitu. Situ ya. Iya, Everest kan 8.844 ya. Saya itu dari mana tadi Pak? Saya dari Bandung, saya tinggal di Bekasi, saya naikin bus. Saya dari Bandung bersepeda ke arah selatan sana, ke arah Ciwidey, Ranca Bali, terus Cidaun, Sindang Barang, Surade, Ciletuh,
Nah itu tanjakannya luar biasa daerah-daerah sana itu. Oh gitu. Ke Pelabuhan Ratu, dari sana nanjak lagi ke Citorek. Yang satu hari kita tanjakannya 2.500. Jadi ya seru dan jarang-jarang kendaraan bermotor. Itu enaknya kalau bermain gravel. Oh gitu. Sementara karena saya ganggu lihat juga kan, ya, kadang-kadang khawatir juga ya gitu ya. Betul. Jadi memang saya pilih daerah-daerah rute-rute yang jarang kendaraan bermotor. Disitulah nikmatnya bersepeda gravel. Oh ya, Gitu. lebih alami, tidak Iya, ada lebih gangguan alami. gitu ya. Betul. Kalau kita bersepeda di jalur selatan Jawa, misalnya, itu jalannya udah halus kayak jalan tol dan nggak ada kendaraan, jarang sekali kendaraan. Ya tadi seperti rute saya akhir tahun kemarin, setelah Ranca Bali itu nyaris kosong kendaraan. Gitu. Itu saya baru rame lagi sedikit di Pelabuhan Ratu, udah itu sepi lagi ya. Baru nanti sampai Luiliang, baru kendaraan agak rame lagi sampai Bogor gitu. Yang lain sepi-sepi. Sepi ya? Sepi sekali. Oke. Saya kemarin ketemu teman saya, tapi dia itu ada komunitas electric bike kalau nggak salah. Oh ada. Jadi tadi kalau jarak jauh agak capek bisa didorong, betul nggak Pak gitu ya? Dengan pakai elektrik. Tapi kan electric bike juga punya keterbatasan baterai kan. Oh iya, tetap dia harus kayu juga. Saya kira belum ada yang bisa sampai 250 kilometer misalnya sehari gitu. Jadi tetap harus ngukur juga ya, jangan sampai dari awal digenjot nanti yang belum terbiasa sisanya kayu. Betul. Luar biasa juga tuh capeknya gitu ya. Iya, lebih berarti capek. Tadi sampai EG-nya di atas Everest berarti naik terus ya Pak ya? Ya naik turun tapi rata-rata kan berarti naik gitu ya. Iya. Kalau ditol. Saya belum kebayang. Saya harus coba sih kayaknya. Tapi kalau ada pemula nih Pak mau mulai, itu kan luar biasa kalau saya dengar dari Pak Budi itu naik gitu ya. Sebaiknya kalau kita mulai bersepeda itu dari apa dulu sih Pak? Ya. Memang road bike dulu yang lurus dulu. Atau gimana jadinya? CFD aja dulu. Betul. Ini betul juga ya. Betul. Karena dengan Anda ikut CFD kalau misalnya hari Minggu itu, Anda bisa melihat teman-teman itu menikmati bersepeda. Itu dulu ya? Itu aja dulu. Ya, setelah itu Anda sebisanya bike to work. Bike to work. Ya, paling jauh ya di Jakarta ini 30 kilo itu udah jauh sekali. Walaupun ada juga teman saya yang bike to work dari Bogor ke Tanah Abang. Ada. Gitu kan, itu lumayan loh. Itu satu arah aja atau bolak-balik? Kadang bolak-balik dia. Gitu. Iya kalau MTB kan tapi kalau menurut saya over lah. Jadi yang wajar-wajar ya 30 kilo itu udah bagus. Pokoknya di awal jangan maksa dulu. Maksa nanti nggak konsisten ya, udah kecapean, males, bosen gitu. Gak usah ya. tiap hari juga kalau belum mampu ya. Seminggu 2 kali, ya kan, 3 kali. Tapi itulah back to back itu dimanfaatkan oleh teman-teman ultra cyclist untuk berlatih secara rutin. Oh iya, rutinitasnya itu yang dikejar. Iya. Karena mereka juga kebanyakan kan kelas menengah yang punya kesibukan juga, ya kan, yang udah punya rutinitas juga. Jadi itulah dimanfaatkan bike to work itu untuk berlatih secara rutin. Seperti itu, curi-curi waktu lah. Curi-curi waktu. Seperti tapi saya tetap juga konsisten gitu ya. Iya. Saya pikir tadi kesini naik juga nih. Waduh, di kantor kita sayangnya nggak ada kamar mandinya. Pak Budi, kalau kita bicara tadi range di gravel dan ultra cycling ini, range usianya itu antara berapa? 25 sampai 34 sekitar itu ya. Ini bagi teman-teman yang ingin memilih, contohnya saya gitu ya. Ini komunitasnya cocok untuk bisnis nggak sih gitu? Artinya gini, anak muda semua nggak bisa seperti golf dong gitu. Mendingan golf bisa dealing bisnis, bisa networking gitu. Ada nggak sih Pak? Eksekutif gitu atau pejabat gitu yang memang hobi ya, bukan hanya sekali event aja, ada nggak sih Pak? Ya begini, kita main sepeda ini kalau bisa kita lepas lah dari atribut gitu ya. Itu, ya kan? Oke, nggak bisa ya. Pokoknya tapi kalaupun ketemu begitu ya anggap aja bonus. Anggap aja bonus. Jadi tapi kita lepas saja atribut karena di komunitas itu semua sama jadinya di sana ya. Seperti itu. Oh, beda dengan golf ya. Ya kalau mau berbisnis silahkan main golf. Itu memang itu jalurnya gitu. Jalurnya ya. Berarti ini lebih open. Walaupun ada juga yang Pak Menteri yang main sepeda, ada juga. Ada juga, cuman Pak Pramono misalnya. Oh gitu. Beliau sepedaan ya. Anak saya sering bersepeda. Artinya cuman sesekali aja karena beliau event atau sepedanya memang sepeda. Pak Pramono gitu ya. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata ada juga. Saya pikir anak muda aja yang suka olahraga. Saya juga ada juga kagum beliau. Wah, kenceng juga nih saya lihat. Di atas 33 kecepatan per jamnya gitu kan. Gitu. Ya, biasanya mereka bersepeda 1 jam, 1 jam setengah aja kan kalau road bike ya. Tapi untuk
seusia beliau saya acungin jempol lah. Oh, gitu. luar biasa sekali. Pak, kita boleh lihat IG-nya ya? Boleh. Event-event apa sih Pak di dalamnya sehingga nanti teman-teman yang ingin join komunitasnya ini tinggal join grupnya aja kan Pak ya? Boleh. Dimoderasi nggak? Enggak. Ada approve nggak ya? Jadi, kalau di grup kita moderasi. Oh, di grup moderasi. Di FB ya kita moderasi. Oh, kalau follow aja kan enggak kan? Kalau IG ya. Enggak. Oke, coba ini apa nih? Jadi IG ya? Ini kita sampaikan bahwa kita ini sangat inklusif ya, karena kita ingin teman-teman itu bisa berekspresi. Ini banyakan posting teman-teman yang kita repost. Oh gitu, di repost. Nah, ini banyak. Oke. Gitu kan. Ini kita repost. Ada juga yang event-event teman-teman yang berafiliasi dengan kita. Coba klik salah satu ini. Nah, ini yang ini coba. Nah, ini teman-teman dari Malang kalau nggak salah ini. Nah, ini. Oh gitu. Ya. Oh, ini bagian dari yang lurusnya ya. Nah, ini Malang kan Canggar Batu ya kan, teman-teman bersepeda eksplorasinya mereka dengan bersepeda gravel. Masuk ke pelosok ya, luar biasa nih. Gitu kan. Segar Mas ini. Betul. Jadi kalau kita mau menikmati hidup, menikmati udara segar, ini masuk Pak ke galangan sawah gitu. Masuk. Oh, gitu pematang sawah masuk. Kan ada kering-keringnya juga kan. Ada kering-keringnya juga. Oh. Ya, dan masih bisa nge-grip lah. Kalau ban 38 itu masih bisa. Masih bisa ya. Ya. Oke. Terus kan campur-campur. Juga. Ada lagi nggak? Coba. Ada juga yang senangnya adventure yang mirip-mirip lah sepedanya, bermainnya dengan apa? Ya ini Beyond Gravel misalnya, Beyond Gravel, ya kan? Ini permainannya udah kayak teman-teman MTB dia. Oh iya ya udah serius. Udah kayak kalau motor ini sampai sepedanya diangkat-angkat. Oh gitu. Iya. Inilah yang disebut gravel ya. Iya. Ini Beyond Gravel. Beyond Gravel. Sebenarnya ini udah kelas MTB yang mereka mainkan. Tapi yang namanya anak muda kan mereka pengen explore. Ya, buat mereka challenge gitu kan. Dengan ada istilah di kita itu underbike. Jadi underbike itu sebenarnya sepedanya nggak secara normalnya nggak tidak untuk rute seperti itu. Tapi karena anak muda bisa dilibas. Oh gitu. Dengan kemampuan skill dan experience dia bisa dia melibas rute-rute seperti itu. Oh gitu. Jadi emang maksudnya jangan nyoba pada saat jadi pemula di awal ya, itu kan repot juga ya. Nanti kapok. Kapok udah belum menikmati, kapok mendingan ya jalan-jalan kampung itu masih mending ya bertahap ya. Oh, oke, luar biasa sekali. Jadi kalau join tinggal follow aja Pak ya di sini. Follow aja. Kalau nanti ada bukan hanya kita yang bikin event, sekarang banyak sekali komunitas-komunitas kecil atau yang misalnya di BSD ada Gravel Inc. misalnya dia toko sepeda yang setiap minggu dia menyediakan marsal juga mungkin kudapan yang mengawal itu ya. Iya, ngawal rutenya gitu kan. Gitu untuk mengajak teman-teman baik yang pemula maupun ini. Ada juga SPG 300 namanya. Sing penting gravel gitu kan. Oh gitu. SPG. Ada komunitas-komunitas ada di Surabaya, komunitas kita cukup kuat di sana gitu kan. Tiap Padang Bulan itu setiap bulan kan bulan purnama. Setiap bulan purnama mereka goes malam gitu kan. Oh gitu, malam-malam ya? Malam ya. Oh, tapi nggak gravel dong, itu kan bisa gravel juga. Iya. Namanya komunitas gravel kan, mainnya juga. Iya, malam-malam. Mainnya belusukan pasti. Belusukan malah ya. Oke. Ya, tiap bulan purnama mereka bikin. Ya. Udah rutin itu Padang Bulan. Terus safari malam kalau dan kita juga mengeksplor permainan baru seperti Pitcano. Jadi sekarang itu ada permainan baru namanya Pitcano. Jadi bersepeda dan main gravel. Main kano. Kano dayung gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kayak triathlon itu kan berbagai coba dicari nanti coba yang pakai kano. Pak, gini kadang-kadang gini ya. Saya misalkan ya suka tantangan nih challenge, tapi saya belum tentu mau graveling atau Pitcano atau apapun gitu. Iya. Bisa nggak sih pengen nyoba aja, nggak harus invest dulu yang mahal? Boleh, bahkan kita bisa siapin sepedanya untuk berapa orang. Iya, bisa. Oh gitu. Jadi company nih, misalkan company get ini kan bisa. Belum tentu semuanya punya ini. Iya, kita bisa siapin sepedanya. Gimana caranya? Kalau misalkan mau nih di IG-nya kita WA ya, tinggal kontak admin aja. Nanti kita siapin. Jadi kadang-kadang boring Pak kalau outbound itu kita ya team building cuman gitu permainan jadi gitu. Kita bisa bikin semacam amazing race gitu. Oh, amazing race. Tapi tadi pakai sepeda, graveling dan kano. Bisa. Kano kalau yang belum bisa gimana, Pak? Itu kan keseimbangan ya. Kano itu sendiri, Pak. Ada nggak di sini? Nggak sampai 15 menit bisa.
Oh, enggak sama. Oh gitu. Ini ada ya contoh Pak? Ada nanti. Ini ya? Nah ini kita bikin race ini. Ini kan, ini. Wih, didorong-dorong. Ini lucu ya. Jadi dia jagoan sepeda. Ini ketua Bike to Work Bogor. Kang Roni Wang. Ini dia juga organizer. Dia baru kali ini nyoba main kano. Jadi dia jago main sepeda, tapi sama sekali nggak bisa main kano. Sama sekali nggak bisa main kano. Ya kan? Nah ini dia coba. Ya kan? Tapi kita kasih waktu sebelumnya untuk berlatih. Berlatih ya kan? dulu. Dan sebagian juga anak-anak kano yang nggak pernah ikut main sepeda. Jadi mix gitu ya. Oh gitu. Jadi tukeran lah gitu ya. Kan? Saling belajar. Oh gitu. Iya makanya ini kalau nggak. Dan ini kita bikinnya di tempat yang aman tentunya. Oh ya kan? Iya. Safety-nya udah pasti di ini ya. Pakai pelampung ya kan. Ya. Baru kalau yang advance mainnya di jeram. Ya kan? Gitu. Iya jeram. Ya, wah iya kalau saya jeram. Dulu kan ya main arung jeram juga. Saya kan adventurer memang. Saya buat main apa saja. Saya masih mendaki gunung. Tahun lalu saya masih mendaki gunung. Masih. Oh gitu. Saya main gua dulu, panjat tebing, semua lah. Cuman akhirnya dengan main sepeda itu saya udah hampir tinggalin semuanya. Kecuali kadang masih mendaki gunung. Nah, saya nggak tanya profesi nih Pak, karena kita bicara komunitas nih. Sebenarnya kenapa nggak jadi atlet sih Pak dulu? Atau jadi atlet malah, atau nggak tahu? Enggak. Buat saya hobi aja lah. Hobi aja. Ya, untuk menjaga kesehatan juga. Ya kan? Itu penting banget sih ya. Dan mohon maaf, saya melihat industri olahraga di Indonesia waktu itu masih belum menarik. Bahkan anak saya kan pernah juga main bola dan sudah sampai level untuk anak-anak ya, untuk level Asia Tenggara. Klubnya juara Asia Tenggara untuk SSB, sekolah bola. Tapi gitu. Saya janganlah nak. Waktu itu aja Bambang Pamungkas gajinya aja ditunggak 4 bulan. Iya, sekarang ya waktu itu, tapi sekarang kan udah berkembang. Udah mulai ya, udah ada yang di luar negeri segala macam gitu ya main. Pemain volleyball sekarang dibayar 1,5 Megawati itu ya, yang tanpa nama presiden. Nah, jadi ya berkembang lah olahraga. Tapi ya buat saya udah terlambat untuk main jadi profesional kan. Iya, gitu kan. Ya, cukuplah saya menjadi pehobi saja. Iya, tapi tadi luar biasa sekali ya bahwa komunitas ini bahkan boleh dibilang di Indonesia mungkin yang pertama ya Pak. Komunitas besar gravel dan ultra mile ini. Iya, ultra cycling. Ya. Oh, ultra cycling ini gitu. Oke. Tadi saya lihat kalau kita mau kano disebutnya apa Pak? Pit kano, Pit kano berarti pit itu sepeda, kano itu kano. Ya, berarti tinggal kontak adminnya ya? Iya. Gitu. Berarti nanti tinggal adminnya saya. Mengarahkan. Oh, Bapak juga. Ya kan, saya punya tim juga nanti. Seberapa banyak sebuah perusahaan bisa pit kano nih? Bisa handle berapa banyak nih Pak? Gathering gitu kan? Bisa mau 50, 100 bisa kita handle. Bisa di handle ya? Iya. Luar biasa sekali. Ayo, nanti kita lihat lah. Semoga ada alternatif ya selain ya kadang-kadang kita hanya team building atau jalan kemana. Kita pernah amazing race tapi itu tadi anak yang belum pernah main sepeda bisa main sepeda dan kita ajarin juga main kano. Oke. Pak Budi udah mendirikan dan sekarang bagian dari komunitas gravel dan ultra cycling. Sudah pernah dapat rekor muri juga dan sebagainya. Ada nggak sih Pak yang ingin dilakukan dan belum tercapai dengan sepeda ini? Apa yang? Ya, kalau buat diri saya sendiri sih enggak. Cukup lah ya kan. Apa yang saya capai sekarang ini udah lebih dari cukup. Seumur saya yang hampir 60 ini saya masih bisa bersepeda 500 kilo. 500 kilo ya. Dalam 2 hari kan tadi saya masih mampu, itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Tapi saya ingin permainan gravel ini lebih berkembang di Indonesia. Kita ketinggalan dengan Filipina misalnya, mereka udah ikut kalender UCI World Cup, ya kan? Untuk ikut tuh berarti apa? Ya, di invite lobby gitu? Apa macam-macam lah ya. Gitu. Ya komunitas ini salah satu harapannya ya. Ya komunitas ini nantinya mendukung rekan-rekan yang diisi misalnya untuk bagaimana permainan gravel ini lebih berkembang di Indonesia, bahkan menjadi salah satu destinasi di dunia gitu. Atau menjadi destinasi untuk event venue untuk race kelas dunia gravel seperti itu. Oke, jadi tadi saya ingin highlight, saya tertarik sebenarnya. Selama ini kan saya ketemu teman-teman yang sepeda itu lebih banyak yang road bike Pak ya. Bagi saya pribadi ini personal ya, agak kurang menarik karena di jalanan kota kayak gitu kan, oke lah gitu kan. Kadang main speed gitu kan, saya nggak racing itu bagi saya agak udah berlalu apa sih gitu, udah berlalu gitu. Di samping fisik juga gitu ya. Berarti kita mulai tadi dari
CFD dulu deh ya, CFD gitu ya, dulu aja, terus rutin, bike to work gitu ya, ya. bike to work ya, gitu ya. Terus Bike mainlah work, ke pinggir-pinggir kota, Anda akan menemukan gitu banyak hidden game di sana. Gitu. Mulai Ya cinta. kalau di sini ke selatan aja ke arah Depok sana itu banyak gitu ya. hidden game di sana. Bisa jadi ketertarikan lebih dalamnya muncul bukan karena sepedanya itu ya, tapi pemandangannya gitu ya, environment-nya, environment-nya, ekosistemnya yang akan membuat Anda akan tertarik dengan permainan gravel. Dan tadi teman-teman gravel ini rata-rata berpikir inklusif, ya kan? Nggak berpikir lu sepedanya apa, enggak ya, sama berarti enggak ya. Oke. Dan banyak di kita ini sepeda-sepeda yang dulunya udah nggak dianggap gitu ya, udah vintage, ternyata bisa dimodifikasi menjadi sepeda gravel. Termasuk saya mempelopori itu. Jadi kebetulan saya punya frame-frame lama itu. Gitu. Dirubah menjadi sepeda gravel. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Ini terlepas dari gravel atau ultra cycling apa ya? Kayak pengen tanya nih, dari lama juga saya pengen tanya, itu kenapa sih orang lebih kadang ada orang yang lebih suka membangun sepedanya daripada jadi. Bukannya bukannya lebih mahal. Kedua adalah bukannya kalau buatan pabrik langsung jadi itu lebih presisi, jadi lebih aman. Gimana Pak Budi? Apa sih pemikiran mereka itu? Nah, kalau dari pabrik itu kan ada seperti contoh toko-toko besar di sini menjual dua juga. Dia menjual full black dan menjual frame only. Nah, kalau frame only dia bisa mengcustom apa yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Apa sih contoh kebutuhan Pak? Kadang ini ya Anda beli aja, kalau yang mau mahal aja sekalian jadi gitu, rumit banget. Kadang ada yang saya nunggu partnya, frame-nya dari mana, terus ya itulah seninya di situ. Seninya justru. Iya. Di sana. Nah, kadang ada juga yang vintage itu memang part-partnya mereka suka beli dari Jepang misalnya. Ada merek-merek tertentu yang part-part vintage-nya itu memang bagus-bagus gitu. Atau mencari memang gitu. Dari second market itu barang-barang lama gitu. Ya itu bagian dari seni bersepeda lah. Tadi yang mengcustom itu kayak gitu ya Pak ya? Pasti lebih mahal karena kalau sepeda yang beli jadi itu kan pabrik itu beli grosiran ke mass production ya? Mass production. Gitu ya. Dan biasanya kalau kita beli jadi frame-nya bagus tapi partnya kurang bagus. Gitu. Jadi biasanya diprotolin lagi dan diganti dengan part-part yang lebih karena bagus. Itu komersial, mengejar harga juga kan, jangan sampai semuanya mahal, yang memang ada juga tapi jadi nggak terbeli oleh masyarakat umum gitu ya. Tapi sekarang itu sepeda udah jauh terjangkau sekarang ini. Kalau ini setelah pandemi ini kemarin harganya naik sekali, sekarang mungkin terpotong harganya 30-an% mungkin. Yang dulu ada misalnya ada road bike itu yang dulu harganya mungkin 15 juta, sekarang udah dijual 9 juta atau di bawahnya. Seperti itu. Dengan part yang menurut saya udah bagus. Gitu. Iya. Jadi ini ya kesempatan buat teman-teman untuk beli sepeda sekarang. Gitu ya. Lagi murah gitu. Lagi murah. Lagi terjangkau lagi murah, lagi terjangkau menurut saya. Pak Budi, ini pertanyaan terakhir nih, saya tertarik sebenarnya sepedaan. Tapi gini, kayaknya nggak mungkin MTB saya pakai terus gabung road bike. Itu kan sesuatu yang aneh kan. Nah, tapi kalau gabung gravel bisa. Bisa ya Pak? Bisa banget. Tinggal ganti ban aja lebih tipis. Walaupun sepeda saya 3 juta misalkan. Di sana ada yang ratusan juta, itu diterima apa adanya? Terima apa adanya. Biasa sekali ya. Semoga nih banyak ya gitu ya. Jadi nggak usah deh, enggak kan ya? Nggak ada. Gitu. Jadi welcome ke apa tadi? GTX ya? Apa Pak? GXID. GX.id ya. Di Instagramnya GXID. maupun GXID, di Facebooknya sama juga. Iya, Facebooknya. Cuman juga. Kalau di Facebook kita filter yang masuk karena ya tadi untuk mencegah spam dan memang teman-teman yang berminat untuk belajar gitu. Pokoknya mulai dulu CFD, follow aja di GXID gitu kan. Mungkin kalau ada event coba ikutan. Jangan khawatir, sepeda yang murah pun akan diterima karena inklusif ya Pak Budi. Sangat inklusif gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi, ini luar biasa sekali. Sukses buat GXID, semoga bisa ikut event tadi apa namanya? Kelas dunia. Kelas dunia. Seperti negara tetangga juga tadi, Filipina salah satunya ada ikut event yang reguler gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sekali lagi. Sampai ketemu di sesi lainnya.